Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sayang Rivalisa Rahab dengan NIM 19.00001050 dan teman saya Farah Nadia Mardatila dengan NIM 19.00001048. Kelas BK 4A. Di sini saya akan mempraktikkan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah praktikum keterampilan konseling. Baik, bisa dimulai ya Mbak Farah. Baik, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam nak. Halo, gimana kabar kamu hari ini? Kabar saya baik Bu. Oh iya, kamu ngehubungin ibu apakah atas kemauan kamu sendiri, apa ada yang suruh gitu? Saya menghubungi Bu atas keinginan saya sendiri Bu. Oke. Tapi ibu lihat wajah kamu tuh kayak murung banget, kayak ada sesuatu kamu sampai Diana menghubungi ibu gitu. Iya Bu, tapi saya ragu untuk menceritakannya Bu. Nggak perlu khawatir, nak. Nah, di sini ibu bakal menjaga rahasia kamu. Jadi kamu nggak usah ragu buat cerita masalah yang kamu alami. Tanpa perlu merasa takut untuk diketahui oleh banyak orang gitu. Karena ibu bakal menjaga semua apa yang kamu ceritakan sama ibu gitu. Baiklah Bu, mudah-mudahan dengan konseling ini perasaan saya itu dapat lebih lega dan menentukan jalan keluar masalah saya yang terbaik gitu ya Bu. Baik, kita mulai aja ya konselingnya. Coba kamu pelan-pelan cerita sama ibu, masalah apa sih yang lagi kamu alami sekarang? Begini Bu, saya sedang merasa sedih dan masalah ini membuat saya kepikiran terus Bu. Coba bisa nggak kamu jelasin seperti apa sih perasaan sedih yang kamu maksud tuh kayak gimana gitu? Ada banyak sekali kejadian yang ingin saya ceritakan, Bu. Saya sangat sakit hati oleh perkataan teman saya, Bu. Coba ceritain kenapa kamu sakit hati sama teman kamu? Jadi begini, Bu. Gimana? Ayo terusin. Jadi gini, Bu, ceritanya. Belum lama ini, saya tuh habis video call dengan dua orang teman saya. Itu namanya si Ahyar sama si Nasril. Kebetulan Ahyar itu sama Nasril lagi berada di tempat yang sama gitu loh, Bu. Kayaknya lagi pada main gitu. Terus mereka tuh menelpon saya pakai HP si Nasril. Setelah lama bincang-bincang, si Ahyar ngomong sama si Nasril kayak gini nih. Sril, kok aku video call di HP-mu kelihatan cakep ya, jadi cerah gitu wajahnya. Coba lihat si Diana, video call-nya kelihatan burik, kelihatan jerawatnya pula gitu, Bu. Terus di situ saya hanya bisa tertawa kecil gitu dan memendam perkataan Ahyar tersebut. Nah, sejak saat itu saya mulai jadi kurang percaya diri, Bu. Oke, ya berada di posisimu pada saat itu pasti cukup sakit ya Diana. Ibu juga paham banget apa yang kamu rasakan pada saat itu, saat Ahyar berbicara seperti itu gitu ya. Coba sekarang bisa nggak kamu jelasin lebih jauh gimana sih intonasi Ahyar pada saat dia ngomong kayak gitu tuh kayak gimana? Saya tuh sangat ingat jelas Bu saat si Ahyar intonasinya tuh seperti sedang mengata-ngatai karena wajah saya emang berjerawat Bu. Hmm, jadi perkataan itu yang bikin kamu jadi kurang percaya diri gitu. Iya Bu, saya jadi kurang percaya diri dengan wajah saya yang berjerawat, makanya selalu saya tutupi dengan makeup atau saya pakai masker gitu Bu. Apa kamu merasa tertekan atau jadi cemas gitu setelah kejadian ini? Sejujurnya iya Bu, saya selalu Hmm, merasa kalau wajah berjerawat itu jelek dan saya merasa cemas jika jerawat saya terlihat jelas oleh orang lain. Jadi kalau dilihat orang lain tuh kayak
ih kamu jerawatan, kayak gitu-gitu loh Bu. Ibu ngerti banget. Nah, oke, sekarang Ibu tadi katakan, apa yang kamu tadi ceritakan, kalau Diana ini sakit hati gitu ya sama kata-kata Ahyar waktu video call, kayak seolah-olah ngata-ngatain gitu, terus body shaming gitu ya jatuhnya, kayak apa yang ada di tubuh kamu gitu. Masih ada beberapa permasalahan dengan orang yang sama sih Bu, kalau saya Bu. Permasalahan, coba kamu bisa ceritain lebih lanjut nggak apa permasalahannya? Begini Bu, setelah kejadian saat video call, mungkin Ahyar tidak menyadari kalau perkataannya itu menyakiti orang lain, terutama saya ya Bu. Dan saya pun hanya bisa memendam lalu berinteraksi seperti biasa dengan Ahyar. Tapi gimana? Bisa nggak kamu ceritain lebih jelas lagi? Nah, setelah itu berlalu, saya pun bertemu dengan Pak Ahyar. Kayak 1 hari setelahnya saya bertemu dengan Ahyar. Dan kejadian menyakitkan terulang kembali, Bu. Karena saat itu ada pembagian baju kelas. Ahyar mengantarkan baju tersebut ke rumah teman saya, karena saya sedang berada di rumah teman. Lalu saya bahagia karena baju yang saya tunggu itu akhirnya udah datang. Dan langsung saya coba. Setelah saya coba baju tersebut, Ahyar menatap saya dengan tatapan yang tidak mengenakan, Bu. Tatapan seperti apa itu? Ahyar menatap seperti baju yang saya kenakan itu tidak cocok saya pakai. Setelah itu Ahyar pun berbicara dengan polosnya seperti ini kepada saya. Kamu tuh gendut dan pendek, Din, jadi pakai baju itu malah terlihat bantet gitu. Gitu ya. Jadi Ahyar mengatakan kalau kamu itu gendut, kamu terlihat pendek pada saat itu gitu. Iya Bu, saya sedih sekali. Kamu merasa sedih? Terus terang saya sangat sedih Bu. Tapi di situ saya tetap terlihat biasa aja dan memendam juga perkataan yang menyakiti tersebut Bu. Terjadi apa yang kamu lakuin, Diana? Nah, di situ saya hanya menjawab, hehe, iya ya, aku gendut. Sebenarnya saya juga mengakui postur tubuh saya emang lebih besar, tapi alangkah lebih baiknya kan tidak harus mengatakan hal itu dan malah bisa menyakiti perasaan orang lain gitu, Bu. Padahal dia nggak sadar kalau dia bisa menyakiti perasaan saya gitu. Iya banget. Kamu ngerasa kesal nggak sih sama kejadian itu? Iya Bu, saya kesal sekali. Seringkali saya juga itu kayak sangat kayak merasa nggak percaya diri dengan tubuh saya dan selalu kayak saya benci diri saya gitu loh. Mengapa bisa terjadi itu? Bisa nggak kamu simpulin apa sih yang kamu rasain? Kenapa kamu bisa seperti itu? Karena kejadian akhir yang menyakitkan membuat saya merasa kalau bentuk tubuh saya itu buruk dan tidak memenuhi standar kecantikan di sebagian masyarakat, bahwa cantik itu harus putih, harus mulus, kurus, nggak gendut, dan berjerawat seperti saya. Saya ingin akhir tidak mengulang kejadian itu lagi, Bu. Kamu merasa sedih dan kesal ya perkataan yang dilontarkan Ahyar? Iya, Bu, saya merasa terganggu karena sering kepikiran selama ini. Setiap saya teringat kejadian tersebut, sebenarnya saya ingin memberitahu Ahyar, tapi saya merasa ragu, Bu. Akibatnya kami jadi kurang akrab seperti dulu lagi, kayak lebih canggung gitu, Bu. Kalau mau kayak biasanya dulu udah nggak bisa gitu. Kamu ngerasa kecewa nggak sama apa karena kamu nggak kurang akrab lagi nih, sekarang kamu merasa kecewa nggak akan hal itu? Ya iya Bu, saya merasa kecewa soalnya si Ahyar itu kan juga teman dekat saya gitu. Oke. Tapi kamu merasa kesal kan? Kamu belum bisa ngasih tahu Ahyar apa yang kamu rasain gitu?
Benar, Bu. Saya ragu karena kalau saya bilang takut malah dikatain, ah kamu itu baperan, begitu, Bu. Hmm, kamu merasa nggak yakin gitu ya kalau kamu Ahyar gitu dan bikin Ahyar nggak ngelakuin hal itu lagi. Padahal kamu tuh bisa loh untuk melakukannya gitu. Iya, Bu. Saya ingin membuat Ahyar tidak melakukan perlakuan kayak body shaming gitu. Gara-gara Mm-mm. masalah ini membuat saya dan Ahyar jadi kurang akrab lagi, Bu. Oke, kamu nggak bisa ngasih tahu Ahyar apa, terus kamu nggak bisa apa ngasih tahu Ahyar apa yang harus dilakukan gitu. Betul, Bu. Tapi seharusnya saya tidak boleh tinggal diam dalam menghadapi masalah ini. Saya harus bertindak dan melakukan sesuatu usaha bagaimana caranya bisa memberitahu Ahyar dan membuat Ahyar tidak mengulangi kesalahan tersebut. Bagus banget Diana ya. Sepertinya kamu tuh udah nggak sabar banget ya buat ngasih tahu Ahyar dan udah nggak merasa ragu lagi. Iya, Bu, saya sudah tidak merasa ragu dan akan memberitahu Ahyar karena menurut saya ini tuh sudah gimana ya, udah di luar batas gitu. Keterlaluan ya. Iya. Ya, baik. Kamu kalau gitu terlebih dahulu hendaknya kita apa ya menetapkan tujuan dulu apa sih yang harus kamu sampaikan, kapan kamu harus melakukan kata-kata apa sih yang harus kamu pakai pada saat memberitahu Ahyar gitu. Nah, kalau boleh Ibu tahu, siapa aja sih yang terlibat dalam masalah ini? Yang terlibat itu hanya saya sama Ahyar aja, Bu. Hmm, baik. Lalu apa yang harus kamu lakuin? Menurut kamu apa sih yang harus kamu lakuin untuk bisa memberitahu Ahyar itu gimana? Saya ingin berusaha dengan baik dan berhati-hati dalam berkata-kata, Bu. Bagus banget ya. Itu rencana yang bagus karena dengan berhati-hati dalam berkata-kata tuh bisa apa ya melancarkan usaha kamu gitu loh untuk bisa kembali akrab gitu. Itu penting banget sih. Nah, tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu gimana menurut kamu cara kamu untuk bisa ngelakuin itu menurut kamu gimana? Nah, ini Bu masalahnya. Saya nggak begitu tahu Hmm. mengemukakan yang baik, mengemukakan pendapat yang baik kepada orang lain itu Hmm. gimana, Bu? Oke, nih, oke, Ibu kasih tahu ya. Jadi eh, supaya kamu bisa mengumpulkan apa yang kamu rasa itu dengan baik kepada orang lain, kamu harus bisa ini berargumen secara kuat, terus bisa merespons kayak gitu. Bagaimana ya Bu cara bisa merespon secara kuat itu, Bu? Jadi gini, merespons secara kuat itu gini, jika kamu dapat memahami apa yang kamu kemukakan, jadi kayak kamu tuh pengen banget gitu ngeluarin apa unek-unek kamu ini Iya. dengan orang lain dengan perasaan yang udah pede banget aku mau ngomong ini nih gitu. Nah, kamu mengkomunikasikannya kalimat yang tegas gitu. Jadi harus percaya diri sama apa yang akan kamu bicarakan nantinya gitu. Apakah kamu bisa paham apa yang Ibu Oh, maksud gitu? iya Bu, saya udah paham. Oke. Nah, di samping itu eh, apa dalam kondisi bagaimana sih kamu akan mengkomunikasiin sama Ahyar itu gimana kamu ngasih tahu Ahyar itu kapan gitu. Saya akan mencobanya nanti ya Bu, pada jam istirahat mungkin ya Bu. Oke, jam istirahat ya. Ya oke. Rupanya kamu udah cukup paham ya apa yang harus kamu lakuin Diana. Nah, langkah-langkah yang tadi kita bicarakan gitu
gitu ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, gimana sih perasaan kamu sekarang sesudah kamu bisa ngobrol sama Ibu, terus bisa menceritakannya sama Ibu, dan tadi juga kita udah menemukan sebuah solusi gitu. Gimana perasaan kamu saat ini? Saya sudah merasa lega, Bu, sekarang. Alhamdulillah ya kalau udah bisa merasa Iya, lega. Bu. Oke Diana, karena waktunya udah habis nih, jadi Ibu akan memberi kamu tugas ya, setiap kamu ketemu Ahyar itu eh, melaksanakan rencana yang tadi udah kita buat itu loh ya, biar Ahyar tuh nggak melakukan hal itu lagi gitu. Ya, Bu, saya akan berusaha nanti saya pada jam istirahat bisa berbicara sama Ahyar buat nyampein pendapat saya. Itu, Bu. Oke, nah Ibu sekarang mau ngasih catatan ya ke kamu, tujuannya tuh buat pengingat gitu, dijadiin kontrol buat mengetahui kemajuan kamu sama Ahyar tuh nanti kayak gimana-gimananya, jadi biar ada catatannya gitu, oke? Baik, Bu. Kalau begitu saya izin live dulu ya, Bu. Oke. Untuk konseling kita hari ini tuh cukupkan sampai di sini aja ya. Makasih ya Diana udah bisa berani berbagi cerita kamu sama Ibu kayak gitu. Semangat ya cantik. Ya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, sudah membantu permasalahan saya sampai saya bisa merasa lebih lega sekarang ini. Karena masalah ini emang benar-benar berat buat saya, Bu, karena saya tidak tenang gitu, Bu. Ya, nanti lagi kalau misalnya kamu ada apa-apa, kamu bisa menghubungi Ibu gitu ya. Baik, Bu. Kalau begitu saya pamit live meeting dulu ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.